السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Ighathatul Lahafan min Makaidi Syaitan, yang tentunya isinya sesuai dengan judulnya, yaitu bagaimana kita menghindari tipu daya syaitan. Dan masih kita berbicara tentang tipu daya syaitan dalam bentuk mereka-mereka yang menjadikan kuburan-kuburan atau monumen-monumen, batu, pohon tertentu sebagai perkara-perkara yang diagungkan dan dibesarkan dan kemudian diibadahi. Ini adalah tipu daya syaitan. Terakhir kita bahas adalah tentang mereka-mereka yang membesar-besarkan kuburan orang saleh, yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah a'zam fitnatil, sebesar-besar fitnahnya al-manasib, sebesar-besar fitnahnya al-ansab adalah fitnatul qubur. Yang paling besar dari fitnah ansab. Ansab itu bisa berbentuk batu, bisa berbentuk pohon, bisa berbentuk apa saja, mungkin mata air. Tetapi a'zamuha, yang paling besarnya adalah yang berbentuk kuburan-kuburan orang saleh. Sampai kita pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, faslun wala tahsab ayyuhal mun'am عليه باتباع صراط المستقيم صراط أهل نعمته ورحمته وكرامته أن النهي عن اتخاذ القبور أوثانا وأعيانا وأنصابا والنهي عن اتخاذ مساجد أو بناء المساجد عليها وإيقاد السرج عليها والسفر إليها والنذر لها واستلامها وتقبيلها وتعفير الجباه في عرصاتها la tahsab annaha ghaddun min ashabiha. Perhatikan, Ibnu Qayyim rahimahullah berbicara secara panjang, maka kita harus lihat pertama kalimat wala tahsab, mana maf'ulnya. Maf'ulnya adalah kalimat annan nahya ila akhirih. Jangan kalian anggap, wahai orang yang diberi nikmat untuk bisa menjalani siratul mustaqim, janganlah kalian anggap, wahai orang yang berjalan di atas jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, jalannya orang-orang mulia, jalannya orang-orang yang Allah berikan kepada mereka rahmat.
Jangan kalian sangka anna nahya an ittikhadil qubur, bahwa melarang orang untuk menjadikan kuburan sebagai berhala atau menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan-perayaan atau ansaban, atau larangan untuk menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat yang diagungkan, dibesarkan, atau melarang untuk membangun di atas kuburan itu masjid-masjid, atau larangan untuk membangun masjid-masjid di atasnya, atau larangan untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, atau larangan untuk menyalakan pelita-pelita di kuburan mereka, atau larangan untuk safar, menyengaja mendatangi kuburan-kuburan tersebut dalam keadaan safar yang jauh, atau larangan untuk bernazar kepada kuburan-kuburan tersebut, atau melarang untuk mengusap-ngusapnya, menciumnya, menempelkan jidatnya ke tanah kuburan tersebut. Larangan-larangan itu semua jangan kalian anggap sebagai perendahan terhadap orang yang dikubur. Jangan kalian anggap sebagai penghinaan terhadap orang saleh yang dikubur tersebut. Wala tanqis lahum. Jangan dianggap bahwa itu mengurangi hak ulama atau mengurangi hak para wali. Wala tanaqqus, dan jangan dianggap sebagai cercaan kepada orang-orang saleh tersebut. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Lihat ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata beliau, wahai orang yang mengikuti jalan yang lurus, jangan kalian mengira bahwasanya larangan kita untuk menjadikan kuburan sebagai tempat keramat yang diagungkan, larangan kita untuk membesar-besarkan kuburan orang saleh, larangan kita untuk membangun masjid di atasnya, atau larangan untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, atau larangan untuk memasang pelita-pelita dan sebagainya. Jangan dianggap itu semua sebagai sesuatu yang mencerca atau merendahkan orang saleh yang dikubur tersebut. Hati-hati. Bukan tanqis wala tanaqqus. Bukan mengurang-urangi hak mereka, bukan pula cercaan kepada mereka. Kama yasabu ahlul isyraki wad dhalal. Tidak seperti apa yang disangka oleh orang-orang musyrik dan ahli dhalal, orang-orang sesat, kuburiyun, para penyembah-penyembah kuburan. Mereka menyangka bahwa larangan-larangan kita dan larangan-larangan ahlus sunnah yang sudah kita sebut tadi dianggap cercaan kepada orang saleh. Bahkan dzalika min ikramihim. Justru apa yang kita larang, semua yang kita larang tadi, itu merupakan pemuliaan terhadap orang soleh tersebut. Wa ta'zimihim, penghormatan terhadap orang soleh. Wa ihtiramihim, meninggikan, memuliakan mereka. Wa mutaba'atihim fima yuhibbunahu, bahkan merupakan ittiba', mengikuti orang-orang soleh, yakni dalam rangka meneladani orang-orang soleh tersebut. Fima yuhibbunahu, dalam apa yang mereka sukai, dalam apa yang mereka ridhai. Lihat orang-orang soleh semuanya. Lihatlah para aulia, para ulama, para imam-imam. Apakah ada di antara mereka yang menyatakan, mintalah kepadaku, niscaya akan aku beri? Tidak ada. Semuanya menyatakan, mintalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan. Itu semua orang-orang soleh berkata begitu. Adakah orang soleh yang berkata ketika hidupnya, datangilah kuburanku kalau kalian dalam keadaan susah, datangilah kuburanku kalau kalian meminta sesuatu, atau kalian dalam problem-problem, atau kalian dalam keadaan sakit yang parah, datangi kuburanku dan mintalah kepadaku, aku akan memintakan pada Allah. Apakah ada yang berkata seperti itu? Tidak ada. Semua berkata, kalau kalian dalam kesusahan, mintalah kepada Allah. Kalau kalian dalam keadaan sakit, mintalah kesembuhan dari Allah. Kalau kalian dalam keadaan problem-problem yang susah, mintalah jalan keluar dari Allah. Itu ajaran seluruh orang-orang saleh sejak Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan seluruh para wali sampai hari ini dari kalangan ahlus sunnah. Semuanya mereka mengajak kepada tauhid dan mengajak untuk berdoa kepada Allah. Maka ketika kita melarang kaum muslimin, jangan jadikan kuburan mereka
sebagai tempat ibadah, ini justru dalam rangka mengikuti ajaran mereka. Kalau kita katakan wahai kaum muslimin, jangan meminta pada kuburan-kuburan, ini dalam rangka mengikuti fatwa orang-orang soleh yang dikubur itu. Khonifidina azakumullah. Wa tajannub ma yakrahuna. Dan dalam rangka menghindari apa yang tidak disukai oleh orang soleh. Orang-orang soleh tadi tentunya dikatakan soleh kalau tidak musyrik, kan begitu. Orang yang syirik tidak dikatakan soleh. Berarti yang dimaksud para salihin, para aulia, para imam-imam, para ulama, maka semua itu yang dimaksud adalah ahlu tauhid atau orang yang bukan musyrik. Maka pasti orang-orang soleh tersebut melarang. Pasti orang soleh tersebut melarang pengikutnya, jangan menyembah kuburanku, jangan berbuat kesyirikan, itu pasti. Maka kalau kita cinta kepada orang soleh tersebut, jauhilah apa yang mereka larang, jauhilah apa yang mereka tidak suka, yaitu kesyirikan. Jauhilah apa yang mereka tidak suka. Ini sebagai tanda cinta dan penghormatan kepada para ulama, kepada para imam, kepada para aulia. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kembali kepada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Fa anta wallahi waliyuhum wa muhibbuhum. Maka kalau engkau menjaga kuburan orang saleh untuk tidak disembah, maka berarti engkau adalah pencinta mereka. Berarti engkau adalah walinya mereka, yang membela mereka, pembela orang-orang saleh. Orang yang melarang kaum muslimin agar jangan menjadikan kuburan orang soleh sebagai tempat sesembahan atau tempat berdoa atau tempat ibadah, maka berarti orang soleh ini cinta. Berarti orang ini cinta kepada orang yang dikubur tadi. Wa nasir tariqatihim wa sunnatihim. Berarti kamu adalah orang yang menolong dan membela ajaran orang soleh tersebut dan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh orang soleh tersebut. Wa ala hajihim wa manhajihim, berarti kamu berjalan di atas petunjuk ulama tersebut, orang-orang soleh tersebut, dan engkau berjalan di jalan mereka, di jalan orang soleh tersebut, di manhaj mereka. Wa haula'il musyrikun a'san nasi lahum. Adapun musyrikin, kuburiyin, para penyembah kuburan orang soleh, justru mereka penentang besar terhadap orang soleh tersebut. Mereka dikatakan a'san nas oleh Ibnu Qayyim. Apa a'san nas? Yang paling bermaksiat, yang paling menentang dari manusia terhadap orang soleh tersebut. Orang solehnya mengajarkan agar jangan beribadah kepada yang lain selain Allah, beribadahlah kepada Allah. Ternyata pengikutnya justru menyembah kuburan orang soleh tersebut. Ini justru penentang inti dakwah yang diajarkan oleh orang soleh tersebut. Wa ab'aduhum an min hadihim wa mutaba'atihim. Bahkan mereka merupakan orang yang paling jauh dari bimbingan orang soleh yang dikubur itu, dan paling jauh dari ikutan terhadap jalannya orang soleh tersebut. Kan nasara ma'al masih, sama atau mirip seperti orang soleh, yaitu Nabi Isa alaihissalam dengan pengikutnya kaum Nasara. Mirip dengan Nasara ma'al Masih, mirip sekali dengan Nasrani, kaum Kristen, kaum Nasrani bersama nabinya. Nabinya menyatakan la ilaha illallah, nabinya menyatakan beribadahlah kepada Allah. Ternyata orang-orang Nasrani berkata bahwa Isa anak Allah, Isa adalah Tuhan, Isa adalah Tuhan bersama Tuhan-Tuhan yang lain. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Berarti mereka justru menentang Rasulullah SAW, menentang Isa alaihissalam, menentang Al-Masih. Ikhwan fillah azakumullah, kita tanyakan, yang paling mencintai Nabi Isa adalah yang menuhankan Isa atau yang menyatakan bahwa Isa alaihissalam adalah Nabiullah, Rasulullah? Tentunya yang mencintai Nabi Isa adalah yang mengimani dan percaya bahwa Isa adalah Rasul utusan Allah dan bukan Tuhan. Tetapi mereka-mereka yang menuhankan Nabi Isa, yang menyatakan Nabi Isa adalah Tuhan anak atau anak Tuhan, maka mereka justru penentang utama, penentang besar terhadap ajaran Nabi Isa sendiri.
Demikian pula orang-orang soleh yang dikubur tadi, apakah kuburannya Imam Syafi'i atau kuburannya Imam Ahmad, atau kuburannya ulama Syafi'iyah atau kuburannya ulama Hanabilah. Kalau kemudian dibesar-besarkan dan disembah, didatangi berduyun-duyun untuk mengadakan perayaan-perayaan padanya, membesarkan kuburannya, mengagungkan kuburannya, dan kemudian meminta kepadanya walaupun minta syafaat, itu adalah doa, maka berarti mereka justru penentang Imam Syafi'i dan penentang Imam Ahmad rahimahullah. Jelas mereka bukan pencinta Imam Ahmad, bukan pencinta Imam Syafi'i, tetapi mereka justru musuh yang menentang dakwahnya Imam Syafi'i dan musuh yang menentangnya dakwahnya Imam Ahmad rahimahullah. Karena kalau benar-benar cinta kepada para imam-imam tersebut, pasti mengikuti ajarannya. Sedangkan inti ajaran mereka adalah tauhid. Jangan meminta kepadaku, mintalah kepada Allah. Jangan berdoa kepadaku, doalah kepada Allah. Jangan mengagungkan kuburanku, agungkanlah Allah. Agungkanlah pencipta alam semesta, Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Allah, merataplah kepada Allah. Berarti orang-orang yang cinta kepada Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahullah adalah orang yang menjalani jalan mereka, dan orang-orang yang menerapkan fatwa-fatwa mereka, mengikuti nasihat mereka, yaitu tauhid. Demikian pula seperti Yahud kepada Musa alaihi wassalam. Yahudi, orang-orang yang mengaku pengikut Nabi Musa. Kami pengikut Nabi Musa, kami pemegang kitab Taurat, kami adalah ahlul kitab, kata mereka. Tetapi kenyataannya, Yahudi adalah orang yang menentang dakwah Nabi Musa. Kenapa? Mereka menyelisihi kitabnya Taurat. Mereka menyelisihi ucapan nabinya Nabi Musa. Mereka memutarbalikan Tauratnya, mengganti, merubah, menambah, dan seterusnya. Maka apakah pantas mereka dikatakan sebagai pengikut Nabi Musa? Musa di satu jalan alaihissalam, di satu jalan yang hak, sedangkan Yahudi di jalan lain, di jalan yang menyimpang sesat. Bahkan Allah juluki Yahudi dengan al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai. Nasrani menuhankan Nabi Isa, sedangkan Yahudi menentang ajaran Nabi Musa. Kedua-duanya tidak bisa dikatakan pencinta para nabi. Kedua-duanya Yahudi dan Nasrani tidak bisa dikatakan pencinta Nabi Isa atau pencinta Nabi Musa. Tidak dianggap mereka adalah pengikut Nabi Musa atau pengikut Nabi Isa. Mereka justru menentang dakwah Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Demikian pula kita kaum muslimin yang mengaku pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengaku mengikut para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, mengaku pengikut para ulama ahli sunnah, mengaku pengikut para imam, para wali-wali, para aulia, orang-orang saleh, mengaku mengikuti mereka dan jalan di jalan mereka. Tapi kenyataannya justru menuhankan mereka dan menentang ajaran mereka. Menuhankan mereka berarti seperti Nasrani menuhankan Nabi Isa. Menentang ajaran mereka berarti seperti Yahudi menentang ajaran Nabi Musa alaihissalam. Ikhwan fillah, a'azakumullah, Allah sebutkan tentang Yahudi dan Nasrani dalam Al-Quran dengan sebutan-sebutan yang jelek. Dikatakan Yahudi dengan maghdubi alaihim, dikatakan Nasrani dengan dhalin, dikatakan mereka dengan laknat oleh Allah, la'anallah. Allah menyatakan mereka lu'inu ala lisani Daud dan Sulaiman. Mereka dilaknat melalui lisannya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Berarti sangat jeleknya Yahudi, sangat jeleknya Nasrani dalam keadaan mereka merasa masih pengikut Nabi Musa, merasa pengikut Nabi Isa. Jangan-jangan di kalangan kaum muslimin ada orang yang sejelek Yahudi dan sejelek Nasrani tetapi merasa bahwa mereka masih pengikut Nabi Muhammad SAW. Padahal sudah menentang inti dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Apa itu inti dakwah beliau SAW? At-tauhid. Inti dakwahnya adalah beribadahlah kepada Allah dan jangan beribadah pada lain. Beribadahlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah dan jangan berdoa kepada yang lain. Ternyata mereka berdoa kepada kuburan,
meratap kepada kuburan, meminta kepada batu, kepada pohon, kepada segala macam tempat-tempat keramat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sangat miripnya mereka dengan Yahudi dan Nasrani. Warrafidhah ma'a Ali radhiyallahu taala anhu, juga mereka mirip dengan Rafidhah Syiah bersama Ali bin Abi Thalib. Ini mirip mereka posisinya seperti posisi Syiah Rafidhah terhadap Ali bin Abi Thalib. Bagaimana Syiah Rafidhah terhadap Ali bin Abi Thalib? Mereka mengaku pengikut Ali bin Abi Thalib. Mereka mengaku pencinta Ahlul Bait, pencinta Ali bin Abi Thalib. Mereka mengaku pembela. Mereka mengaku pembelanya, pendukung Ahlul Bait, pembela Ali bin Abi Thalib. Mereka menganggap dirinya begini dan begitu. Kaita wa kait. Tetapi kenyataannya mereka justru menentang Ali bin Abi Thalib, bahkan menentang perkara yang terbesar dari ajaran Ali bin Abi Thalib. Apa ajaran Ali bin Abi Thalib yang terbesar? Tauhid. Ali bin Abi Thalib tanya, radhiyallahu taala anhu, apakah pernah ada sesuatu yang Rasulullah SAW membisikkan kepadamu dan gak diketahui orang lain? Apakah ada sesuatu rahasia, yakni ilmu yang hanya disampaikan padamu saja, wahai Ali, dan tidak kepada yang lain? Yakni orang ini bertanya, pengen sesuatu yang mungkin ada ilmu khusus yang hanya disampaikan pada Ali bin Abi Thalib, sebagaimana isu-isunya Syiah. Ternyata Ali bin Abi Thalib mengatakan tidak ada. Enggak ada sesuatu pun yang disampaikan kepadaku khusus untukku, tidak untuk yang lain, tidak ada. Semuanya untuk umum. Kecuali yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepadaku, satu riwayat, diambil dari sarung pedangnya, ada catatan. Dibaca oleh Ali bin Abi Thalib. La'anallah man awa muhdithan. Allah melaknat orang yang membela seorang yang mengada-adakan perkara baru dalam agama. Allah melaknat man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat man ghayyara tuhumal ardi. Allah melaknat orang yang merubah batas-batas tanah untuk mencuri tanah orang lain. Batas-batasnya dirubah. Ternyata yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah masalah akidah, masalah tauhid. Yaitu jangan menyembelih untuk selain Allah. Dilaknat orang yang menyembelih sebagai sesajian korban untuk selain Allah. Haram, syirik, bahkan dilaknat. La'anallah man dzabaha li ghairillah. La'anallah man ghayyara tuhumal ard. La'anallah man awa muhdithan aw kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ternyata yang diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib adalah tauhid, jangan menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk tempat keramat dilaknat, menyembelih untuk kuburan tertentu dilaknat, menyembelih untuk penghormatan terhadap benda keramat tertentu dilaknat. Maka kaum Syiah Rafidhah mengaku pencinta Ali bin Abi Thalib, mengaku pembela Ali bin Abi Thalib, mengaku sebagai mereka adalah orang-orang yang paling cinta terhadap Ahlul Bait. Ternyata mereka penentang utama terhadap Ahlul Bait. Menentang Ali bin Abi Thalib dalam segala sisi. Sisi tauhidnya mereka menentang. Mereka memberikan sesajen korban-korban untuk kuburan-kuburan keramat, termasuk kuburan yang dikatakan kuburan Husain. Yang dikatakan kuburan Husain. Karena masih belum jelas. Kuburan Husain ada 3. Di Mesir ada, di Iran ada, di Syam, di Yordan juga ada. Semuanya kuburan Husain. Wallahu ta'ala alam. Apakah dimutilasi kepalanya di sana, kakinya di sini, tangannya di situ? Wallahu ta'ala alam. Yang diriwayatkan adalah beliau radhiyallahu ta'ala anhu dipenggal. Tidak dimutilasi. Dan kemudian dikubur. Wa in sahha, kalaupun sahih itu kuburan Husain, apa boleh dikeramatkan, dibangun tinggi-tinggi, dibikin kubah, kemudian mereka membuat sesajian-sesajian atau menyembelih sembelihan-sembelihan untuk kuburan tersebut? La'anallah, Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Bukan melaknat orang yang tidur, bukan. Melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala.
Berarti mereka menentang inti dakwahnya Ahlul Bait. Inti dakwahnya Ahlul Bait, yaitu Ali bin Abi Thalib dan lain-lainnya. Demikian pula mereka menyelisih Ali bin Abi Thalib dalam masalah imam. Mereka menyatakan tidak sah imam sebelum Ali. Abu Bakar wa Umar adalah pengkhianat. Pengkhianat yang dalam keadaan mereka itu tidak berhak untuk menjadi khalifah. Mereka merampas haknya Ali. Mereka begini dan begitu. Ini kata kaum Syiah. Sedangkan Ali bin Abi Thalib sendiri berdiri di Kufah, di mimbar, dan berkata, "Ma utiya ahadun yufaddiluni ala Abi Bakrin wa Umar illa jallatuhu haddal muftari." Tidaklah didatangkan kepadaku seorang yang mengutamakan aku di atas Abu Bakar dan Umar, kecuali akan aku cambuk dengan cambukan seorang pendusta. Karena pasti berdusta. Kenapa pasti berdusta? Karena sudah betul-betul ijma', sepakat para sahabat seluruhnya di masa Rasulullah SAW masih hidup, bahwa manusia yang terbaik setelah nabinya adalah Abu Bakar kemudian Umar. Sehingga kalau ada yang berkata bahwasanya aku, kata Ali, lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar, maka orang itu jelas berdusta. Akan aku cambuk dengan cambukan seorang pendusta. Berarti Syiah yang mengaku pencinta Ali justru musuh Ali dan menentang ucapannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Demikian pula dalam hal-hal lain mereka penentang Ali. Maka tidak berguna pengakuan-pengakuan mereka bahwa mereka pencinta Ali dan pencinta Ahlul Bait, tidak berguna. Kenyataannya mereka penentang Ali, kenyataannya mereka adalah musuh dari Ali bin Abi Thalib dan musuh dakwah beliau. Sama juga para kuburiyun, sama juga para penyembah-penyembah kuburan orang soleh tadi. Katanya mereka cinta pada orang soleh. Saya kan cinta pada orang soleh, maka saya berikan sesajen-sesajen kepada kuburan ini, kuburan orang soleh. Karena saya cinta kepada orang soleh ini, maka saya berikan pelita di atasnya, saya berikan berbagai macam minuman di atasnya, kendi-kendi atau pendil-pendil dan sebagainya. Karena kami cinta, kami bangun kuburannya. Karena kami cinta orang soleh, kami berikan kubah di atasnya, dan seterusnya dan seterusnya. Apakah pengakuan mereka cinta kepada orang soleh tadi benar? Kalla, tidak sekali-kali. Kalla thumma kalla thumma kalla. Sungguh tidak sekali-kali. Mereka justru berdusta mengaku cinta kepada orang soleh tadi. Karena apa yang mereka lakukan menyelisihi apa yang diajarkan oleh orang soleh tadi. Orang soleh tadi tidak mengajarkan kebid'ahan, enggak mengajarkan kesesatan. Kalau dia soleh, pasti dia akan mengajarkan tauhid dan akan melarang kesyirikan. Kalau dia saleh, pasti dia akan mengajarkan sunnah dan akan melarang kebid'ahan. Pasti mereka akan melarang apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Pasti mereka akan memerintahkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sekarang tinggal tanyakan, apakah Rasulullah melarang atau memerintahkan untuk membangun kuburan? Melarang, bahkan dengan laknat. Apakah Rasulullah menyuruh atau melarang untuk memasang pelita-pelita, lampu-lampu di kuburan? Apakah Rasul menyuruh atau melarang untuk meninggikan kuburan orang saleh? Apakah Rasulullah SAW menyuruh atau melarang untuk membesar-besarkan kuburan dengan berbagai macam cara, memberikan sesajen-sesajen, memberikan kembang-kembang, memberikan air minum di kendi, atau memberikan berbagai macam cara-cara sesajian-sesajian? Kalau Rasulullah melarang alaihi salatu wassalam, maka orang soleh pasti juga melarang. Kalau orang soleh melarang, kamu yang melakukannya terhadap kuburan orang tadi, berarti kamu bukan pencintanya, kamu musuhnya, kamu pembencinya, kamu adalah orang yang tidak mendengarkan fatwanya dan petuahnya, kamu adalah orang yang tidak mengindahkan nasihatnya, berarti kamu adalah orang yang kurang ajar pada orang soleh, bukan mencintai orang soleh. Qala, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa ahlul haqqi aula bi ahlil haqqi min ahlil batil. Maka ahlul haqq lebih pantas terhadap ahlul haqq daripada ahlul batil. Apa maknanya? Ahlul haqq aula bi ahlil haqq. Orang-orang yang di atas kebenaran lebih pantas untuk menghormatinya ahlul haqq.
juga. Ahlul haq mesti mereka akan mencintai ahlul haq. Adapun ahlul batil enggak mungkin mencintai ahlul haq. Iya apa iya? Enggak ada pilihan ketiga. Iya apa iya? Naam. Mesti demikian. Kalau yang namanya ahlul haq tidak akan mencintainya kecuali ahlul haq. Ahlul batil kalau mengaku mencintainya kita katakan kadzdzab, dusta. Loh, wallahi saya hatinya cinta. Tidak, tetapi kamu membuktikan cintanya dengan permusuhan. Membuktikan cintanya dengan penentangan. Karena kamu di atas kebatilan. Sedangkan yang kamu katakan kamu cinta padanya, ternyata beliau di atas hak. Paham yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim rahimahullah? Ahlul haq lebih pantas untuk mencintai ahlul haq. Dan ahlul haq lebih pantas untuk dicintai oleh ahlul haq juga. Adapun ahlul batil tidak bisa, tidak pantas. Kalau ada ahlul batil mencintai ahlul haq dipertanyakan dengan tanda tanya besar. Orang kafir katanya cinta Nabi Muhammad SAW. Percaya apa enggak percaya? Saya cinta pada Nabi kalian walaupun saya Nasrani. Kita katakan kadzdzab. Kadzdzab. Sungguh engkau pendusta, pendusta besar. Kenapa? Kalau kamu cinta kepadanya, kamu percaya ucapannya. Kalau kamu percaya ucapannya, kamu akan masuk Islam. Iya kan? Demikian pula ahlul bid'ah. Sunnah ditinggal, bid'ah dikerjakan. Dia kerjakan berbagai macam kebid'ahan. Dia ganti sunnah dengan apa yang dia mau. Dia ganti sunnah dengan apa yang dia pikir. Atau lebih tepatnya ahlul dalal, kelompok sesat yang menyimpang dari sunnah ke jalan sesat. Kalau mereka mengaku cinta pada Nabi, kita percaya atau gak percaya? Apakah benar kamu cinta? Oh ayo cinta. Justru karena cintanya saya bikin bid'ah-bid'ah ini. Kita jawab kadzdzab, kamu dusta. Kalau kamu cinta kepada Rasulullah SAW, kamu pasti akan cinta pula pada sunnah-sunnahnya. Kalau kamu cinta pada Rasulullah SAW, pasti kamu benci kepada apa yang dibencinya Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah benci kebid'ahan. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan syarrul umur, sejelek-jelek perkara adalah muhdatsatul umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Semua yang ditambah-tambahkan dalam agama adalah bid'ah dan semua kebid'ahan adalah sesat. Maka seorang yang cinta kepada Rasulullah SAW pasti akan cinta sunnah dan pasti akan benci bid'ah. Itu kalau cintanya beneran. Kalau benar-benar cinta. Tetapi kalau dia hanya di mulut saja, kayak Syiah yang ngaku cinta Ali, ternyata menyelisih Ali bin Abi Thalib. Kayak Yahudi yang ngaku cinta Nabi Musa, ternyata mereka menentang ajaran Nabi Musa. Kayak Nasrani yang mengaku cinta pada Isa, ternyata justru menyembah Nabi Isa. Yang melarang kesyirikan, justru dia melakukan kesyirikan, atau mereka melakukan kesyirikan justru terhadap Nabi Isa sendiri, dijadikannya sebagai Tuhan atau anak Tuhan atau jelmaan Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perhatikan ucapan Ibnu Qayyim yang sangat bagus sekali. Ahlul haqqi aula bi ahlil haqq. Ahlul haqq lebih pantas dengan ahlul haqq daripada ahlul batil. Ahlul batil enggak pantas mengaku cinta kepada ahlul haqq. Kalau mengaku cinta pada ahlul haqq, tentunya yang paling penting harus mengikuti jalannya ahlul haqq. Harus mengikuti jalan mereka, jangan jadi ahlul batil. Fal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Maka Allah katakan dalam Al-Qur'an, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang beriman laki-laki maupun perempuan, sesama orang-orang beriman, mereka terhadap sebagian lain adalah wali-wali. Apa wali-wali? Wali itu pencinta, pembela. Maka sebagian ahlul haq terhadap ahlul haq yang lain saling cinta mencintai, saling bela membela, itu wajar. Karena sama-sama di atas hak. Tetapi ahlul batil mengaku cinta ahlul haq, ini yang aneh, gak bisa dipercaya. Ini yang tidak mungkin terjadi. Kalau dia benar-benar cinta, pasti dia akan meninggalkan kebatilannya, akan mengikuti al-haq. Demikian pula Allah katakan sebaliknya. Setelah menyatakan orang beriman dengan orang beriman, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain saling mencintai, saling membela. Kemudian Allah katakan ahlul batil,
Wal munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd. Kata Allah, sedangkan munafiqin, sesama munafiqin, mereka terhadap sebagian mereka juga wali sebagian yang lain, dan mereka satu sama. Ba'duhum min ba'd, sebagian mereka dari sebagian yang lain, seperti satu golongan, tidak ada perbedaan. Fa'alam anna al-quluba idza ishtaghalat bil bid'i a'radat 'anis sunan. Maka ketahuilah bahwa hati-hati ini kalau sudah sibuk dengan kebid'ahan, ishtaghalat bil bid'i, sibuk dengan kebid'ahan, a'radat 'anis sunani, dia mesti akan berpaling dari sunnah. Hati kalau sudah sibuk dengan kebid'ahan akan berpaling dari sunnah. Fatajid aktsara haula'il 'akifina 'alal qubur mu'ridhiya 'an tariqati man fiha wa hadihi wa sunnatihi. Perhatikan. Fatajidu, niscaya kau dapati, aktsara haula'i, kebanyakan mereka, al-'akifina 'alal qubur, mereka yang dimaksud adalah al-'akifina 'alal qubur, yang beriktikaf di kuburan. Harusnya istikaf di masjid, ini di kuburan. Mata mathilul ladzi antum laha akifun, kata Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menegur mereka yang sedang berdiri di berhala, apa yang kalian terhadapnya akifun? Ternyata kaum muslimin yang mengaku muslimin masih ada yang akifun, yang beriktikaf di kuburan-kuburan. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ketahuilah, hati-hati kalau sudah sibuk dengan kebid'ahan, mesti akan benci dan tidak suka pada sunnah, berpaling dari sunnah. Contoh, mereka-mereka yang i'tikaf di kuburan-kuburan, ternyata mereka akhir-akhirnya apa? Mu'ridina an tariqati man fiha. Mereka justru menyelisihi sunnah, jalan yang diajarkan oleh yang dikubur tadi, orang soleh. Yang orang soleh mengambil dari sahabat, yang sahabat mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka justru berpaling dari ajaran tersebut. Wa hajihi wa sunnatihi, berpaling dari bimbingannya, berpaling dari sunnahnya. Mustaghillina biqabrihi, sibuk dengan kuburannya. Ini kuburan siapa sih yang kalian sebut? Oh, ini kuburan ulama, alim kabir, penulis kitab-kitab. Lah mana kitabnya? Bukannya kalian pelajari kitabnya, kok sibuk dengan kuburannya? Dari mulai dibangunnya, dibikin kubah, dibikin ini, dibikin itu, tahun depan direnovasi lagi, tahun depannya lagi dibikin renovasi lagi, dicat ulang, dibikin kaligrafi, besoknya lagi, tahun depannya lagi, apa lagi? Itu tahunannya, renovasi. Keluar sekian banyak biaya. Sedangkan yang hariannya mereka i'tikaf di sana, ibadah di sana. I'tikaf di kuburan di sebelahnya, berhari-hari, berminggu-minggu. Doa ke sana. Mau ke mana? Mau ke kuburan. Mau apa? Mau doa. Ini saya dalam keadaan susah. Loh, kenapa harus ke kuburan? Oh, kuburan orang soleh. Lihat, sibuk dengan kuburan. Sini. Kalian sibuk dengan kuburan. Ini kuburannya siapa sih? Oh, ini kuburan ulama, pemilik kitab-kitab, ahli sunnah. Tayyib, kapan kalian membahas kitab-kitabnya? Kapan kalian mempelajari kitabnya para ulama tersebut? Sibuk dengan kuburan, terus tiap hari kitab yang dia tulis gak pernah dibaca. Kalau saja kitabnya dibuka, dibaca, niscaya isinya adalah jangan engkau menjadikan kuburan sebagai perayaan. Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai sesembahan. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, la tattakhidhu qabri wathanan yu'bad. Nabi sendiri mewasiatkan, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Apalagi pengikut-pengikutnya. Tentunya mereka pun akan mengikuti nabinya, mengikuti rasulnya, karena ini adalah para ulama. Para ulama itu adalah ahlul ilm, orang yang mengerti Quran wa sunnah, pasti akan mewasiatkan dengan wasiat yang sama. Sayang, mereka sibuk dengan kebid'ahan, berpaling dari ajarannya. Qala mustaghillina biqabrihi amma amara bihi wa da'a ilaih. Mereka sibuk dengan kuburan ulama tadi. Akhirnya mereka melupakan apa yang diperintahkan oleh para ulama tersebut dan apa yang didakwahkan oleh para ulama tersebut.
Wa ta'dhimul anbiya was salihin wa mahabbatuhum innama hiya bittiba'i ma da'u ilaihi minal ilmin nafi'. Padahal yang namanya menghormati para nabi, menghormati para ulama, menghormati orang saleh atau mencintai mereka hanya saja. Kalau hanya itu harfu hasrin. Kata Ibnu Qayyim, hanya saja, innama kata beliau, hanya dengan mengikuti apa yang diajarkannya, itu yang namanya cinta. Bagaimana pendapat kalian? Kalau anak-anak kalian ngaku cinta kepada pada bapaknya, Pak, saya cinta sama bapak, saya senang sama bapak, cinta banget sama bapak. Lihat gambar-gambar bapak di kamar saya lengkap, penuh dengan gambar-gambar bapaknya. Dikasih figura yang termahal, tapi setiap disuruh sama bapaknya nggak nurut, nggak mau. Kata bapaknya jangan, kerjakan. Kata bapaknya kerjakan, nggak. Kira-kira bapaknya jengkel atau marah atau senang? Anaknya lagi ngomong lagi tiap hari, Pak, saya cinta sama bapak. Dikirnya tiap pagi, saya cinta. Tapi setiap disuruh nggak mau. Setiap diperintah dilanggar. Setiap dilarang justru dia mengerjakan. Wallah, ini justru membuat marah dan menjengkelkan. Bukan cinta yang sesungguhnya. Pasti orang tua akan berkata kepada anak tadi, kalau kamu benar-benar cinta sama saya, dengarkan kata-kata saya. Mesti otomatis. Kenapa? Karena memang yang namanya cinta itu mengandung perkara itu. Yang namanya cinta mengandung beberapa perkara. Di antara perkara yang terbesar adalah mengikutinya. Orang kalau sudah cinta pada seseorang pasti ingin sama dengannya. Pakaian disamain, gayanya disamain dan seterusnya. Karena suka. Kalau benci, kebetulan sama nggak mau. Kurang ajar, sama-sama si fulan. Balik dia salin, nggak mau sama-sama dia. Ini menunjukkan dia benci. Sehingga yang namanya cinta kepada Rasulullah SAW adalah dengan mengikuti dakwah beliau, mengikuti ajarannya, mengikuti sunnah-sunnahnya. Karena cinta pada Nabi, cinta pula pada seluruh ajarannya. Dan bukti cinta pada seluruh ajarannya adalah dengan menerapkannya pada dirinya. Maka dikatakan innama al-mahabbatu innama bilittiba'. Yang namanya cinta harus dengan ngikut. Muslimin yang saya hormati. Selanjutnya dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, termasuk cinta adalah mengamalkan ilmu yang diajarkannya. Kalau cinta pada Nabi, maka dia mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Wal amalus saleh, dan beramal dengan amalan yang saleh yang sesuai dengan ilmu yang diajarkan tadi. Dan termasuk cinta kepada Nabi adalah ikhtifa atharihim, mengikuti jejak beliau alaihi salatu wassalam. Demikian pula cinta kepada para ulama, mengikuti jejak mereka, meneladaninya, itu termasuk cinta. Wasuluki tariqatihim, termasuk cinta kepada mereka, para nabi dan para ulama adalah dengan menjalani jalan mereka, bukan menyembah mereka. Qul inna a'udzubillahi muslimin yang hormati. Mahabbah ada dua. Ada mahabbah, cinta yang dikatakan dengan mahabbatul ibadah, cinta ibadah, dan itu khusus kepada Allah Ta'ala. Kalau cinta kepada Allah, maka ibadahilah. Tapi cinta kepada makhluk adalah dengan mengikutinya. Kalau cinta kepada Allah, dengan beribadah kepadanya. Jangan dibalik. Karena cinta kepada Allah, maka ingin meniru. Pertama tidak bisa, kedua tidak boleh. Allah memiliki sifat sombong. Apa kita boleh sombong? Tidak boleh sombong. Salah. Kalau cinta kepada Allah bukan dengan menirunya, tetapi dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Dan itu ibadah pada Allah Ta'ala. Maka cinta kepada Rasul dengan ittiba'. Demikian pula cinta kepada ulama juga dengan meneladani mereka dalam mengikuti Allah dan Rasulnya, atau dalam mengikuti ajaran Nabi-Nya. Maka harus dibedakan antara cinta kepada Allah yang merupakan cinta ibadah dan cinta kepada makhluk. Kalau cinta kepada makhluk, jangan dengan menyembah. Kalau kamu menyembah makhluk, akhirnya kamu berbuat kesyirikan.
Duna ibadati kuburihim. Maka cinta kepada orang-orang saleh bukan dengan menyembah kuburan mereka, bukan dengan iktikaf di kuburan mereka, bukan dengan tirakatan semedi di kuburan mereka, bukan dengan menjadikannya sebagai a'yadan, bukan menjadikan kuburannya sebagai tempat-tempat ibadah, meramaikan kuburannya dengan sekian ajaran, sekian ibadah, dengan qiraah, dengan salat, dengan zikir, dengan puasa, dengan iktikaf, bukan. Fa inna man iktafa atharahum kana mutasabbiban ila takthiri ujurahum bittiba'ihi lahum. Karena di mana letak bahwa kita mencintai mereka dan kita berbuat baik pada mereka dengan ittiba? Karena dengan mengikuti jejak mereka, dengan meneladani ajaran mereka, meneladani kebaikan mereka, akan menyebabkan orang yang mati tadi bertambah pahalanya. Bertambah pahalanya. Coba tanyakan pada mereka, orang-orang bodoh yang datang ke kuburan dengan menyalakan lampu. Untuk apa? Kata mereka, supaya yang dikuburnya terang. Kasihan yang dikuburnya. Taib. Kenapa mereka kok berzikir, beribadah, baca Quran, khataman di kuburan orang soleh? Agar kuburannya bercahaya. Kan dengan qiraatul Quran bercahaya, maka kuburan juga bercahaya. Artinya semua itu kalian lakukan ingin memberikan kebaikan pada orang soleh tadi kan, pada si mayit, agar mereka terang benderang, agar mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan. Iya kan? Sekarang begini ya. Yang kamu kerjakan tadi dilarang oleh Nabi SAW. Kalau sudah dilarang, maka tidak mungkin jadi kebaikan. Itu satu. Kedua, sekarang ketahuilah bahwa kalau kamu mengikuti teladan orang soleh tadi, membaca bukunya, membaca bimbingannya, maka orang yang mati tadi dapat pahalanya. Karena tulisan dan ilmu itu adalah amalun jariyah. Amalun jariyah, amal yang terus berlangsung. Setiap bukunya dibaca, bertambah pahalanya. Bukunya dibaca, bertambah pahalanya. Maka kalau kalian mempelajari bimbingan ulama tadi yang dikubur, kalian mempelajari buku-bukunya dan kalian menerapkan ajaran-ajarannya, maka niscaya kalian berarti berbuat baik pada orang yang dikubur tadi. Karena orang tadi bertambah pahalanya, bertambah pahalanya, bertambah pahalanya terus. Setiap bukunya dibaca, setiap teladannya diikuti, maka bertambah pahalanya. Subhanallah. Berarti kamu memberikan sesuatu yang pasti, atau bukan pasti, dijamin oleh Rasulullah SAW. Karena Nabi beritanya dari Rasulullah SAW. Adapun apa yang dilakukan oleh kita diterima atau tidak diterima, itu yang tidak pasti. Tetapi maksud saya adalah kepastian yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Berita yang pasti. Rasulullah SAW menyatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru wa ajru man amila biha. Siapa yang mengerjakan kebaikan kemudian diteladani oleh orang, diikuti oleh orang, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Ini berita yang pasti dari Nabi. Yang kedua, Rasulullah SAW juga menyatakan tentang siapa yang beramal dengan amalan yang baik, man dalla ala khairin kafa'ilihi, atau kama qala sallallahu. Man dalla ala khairin, siapa yang mengajarkan kebaikan, maka dia seperti melakukannya. Maka ketika orang tadi mengerjakan, dia mendapatkan pahala seperti orang yang diajari. Maka apa yang ditinggalkan tadi adalah sesuatu yang bisa menambah pahalanya nanti. Yang ketiga adalah ucapan Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath. Jika seorang anak Adam mati, meninggal dunia, maka terputus amalannya, sudah tidak bisa beramal lagi, sudah tidak bisa menambah pahala, kecuali dari tiga. Jadi tidak bisa beramal apapun, tidak akan ngaruh lagi kecuali tiga perkara. Anak soleh yang berdoa untuknya, bukan berdoa kepadanya, berdoa untuknya. Karena anak soleh ini hasil dari didikan dia, orang tuanya. Dia yang melahirkan, dia yang besarkan, dan dia yang ngajari. Maka orang ini, anak ini akan memberikan terus kepada bapaknya tambahan-tambahan pahala. Yang kedua adalah ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ketika ilmunya dipakai, dibaca lagi, dipelajari lagi, orang itu terus mendapatkan pahala lagi, mendapatkan pahala lagi, terus. Dan sedekahun jariyah, sedekah al-jariyah, sedekah yang manfaatnya terus dipakai. Maka setiap dipakai, walaupun dia sudah meninggal, terus dia mendapatkan pahalanya selama sedekah jariyahnya masih dipakai terus oleh manusia.
Maka kalau kamu ingin berbuat baik pada orang soleh tadi, jadikanlah jariyahnya terus berjalan. Apa diantaranya? Diantaranya ilmunya kalian terapkan, kalian pelajari, kalian baca, kalian ajarkan. Seperti kita membaca kitabnya Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim rahimahullah akan terus mendapatkan pahalanya setiap bukunya dibaca. Bayangkan, berarti kita berbuat baik pada orang saleh, yaitu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Walaupun kita nggak tahu kuburannya di mana, nggak pernah meninggikan, membesarkannya, nggak pernah mengagungkannya, nggak pernah mendatanginya, tapi cukup sebagai penghormatan terhadap mereka dan sebagai kebaikan kita kepada para ulama adalah dengan membaca kitab-kitabnya. Karena itu amalun jariyah, atau itu adalah ilmun yuntafa'u bih, yang akan terus memberikan kebaikan pada mereka. Fa'idha a'rada amma da'u ilaih, adapun kalau kita berpaling dari apa yang diajarkan oleh orang saleh tadi, washtaghala bididdihi, dan sibuk dengan lawannya, harumanasahu wa haramahum dzalikal ajr, maka berarti si mayit tadi tidak mendapatkan apa-apa, terhalang untuk mendapatkan pahala. Mudah-mudahan tidak dapat dosa kalau tidak berwasiat atau justru mengajarkan. Fa ayyu ta'dhimin lahum wa ihtiramihi wa ihtiram bi hadza, maka kalau yang begini, di sisi mana dikatakan penghormatan ulama? Kamu justru membuat mereka sedih. Kalau saja mereka tahu, mereka akan sedih. Nabi SAW menyatakan bahwa ratapan keluarga si mayit akan menyiksa si mayit. Dari sisi mana? Apa kaitannya? Ini orang hidup, ini orang mati. Tapi ratapan si mayit akan menyiksa orang mati ini, karena dia melihat bagaimana keluarganya, atau dia mengetahui keluarganya seperti itu, dia sakit, maka tersiksa. Disinggung oleh Ibnu Qayyim dalam kitab ini insyaallah tentang masalah tersebut, bahwasanya kalau dengan tangisan saja tersiksa, bagaimana dengan kesyirikan yang mereka lakukan di para ulama? Bagaimana dengan kesyirikan yang mereka lakukan di kuburan orang soleh yang mengajarkan anti kesyirikan? Ternyata ketika mati, orang-orang itu justru menyembah kuburannya. Apa enggak sakit? Apa enggak tersiksa? Itu bukan kebaikan terhadap para ulama, tetapi itu justru membuat sakit para ulama. Nasallahu taufiq wal afiyah. Wal hidayah war rahmah. Ini semua kalau yang dibesar-besarkan tadi kuburannya adalah kuburan orang soleh beneran. Kuburan orang yang benar-benar soleh, ahlu sunnah. Adapun kalau yang dikuburnya ternyata soleh aja enggak, maka dua rangkap kejelekannya. Kebid'ahannya dikerjakan jelek, dan ternyata yang dianggap soleh ternyata tidak soleh, maka itu adalah sesuatu yang kejelekan di atas kejelekan. A'udzubillah min dzalik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.